Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ada himpunan bilangan bulat negatif, kemudian 0, ya, kemudian ada himpunan bilangan positif, ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Di bawah himpunan bilangan positif ada bilangan cacah. Kemudian di dalamnya himpunan bilangan cacah, maaf, ini ada himpunan bilangan cacah, kemudian di bawahnya lagi ada himpunan bilangan asli. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ke kanan, 0, 1, 2, 3 begitu ya. Oh, mohon maaf, kalau bilangan cacah berarti masuk 0 dan positif. Berarti gini aja. Ini saya hapus saja gini. Ini berarti di bawahnya himpunan bilangan positif ada himpunan bilangan asli. Karena kalau himpunan bilangan cacah itu gabungan antara 0 dan himpunan bilangan positif. Nanti ini saya tulis himpunan bilangan asli. Ya, jadi saya bahas sedikit-sedikit dulu ya. Tadi sempat belum saya tuliskan kalau himpunan bulat berarti dia tidak pecahan, tidak dalam bentuk pecah, atau kalau ditulis ke dalam desimal itu komanya selain 0 kalau bilangan pecahan ya. Jadi 6 itu kan bisa dirubah ke dalam desimal, yaitu 6,0. Kalau bilangan pecahan itu kalau dirubah ke dalam bentuk desimal tidak dalam bentuk angka di belakang komanya tidak 0 ya. Jadi kalau misalkan 2/3 itu kalau diubah nanti kan hasilnya desimal dan angka di belakang kolomnya tidak 0. Kalau 6 ya berarti kan dia himpunan bilangan bulat. Kenapa? Bisa dijadikan bentuk desimal 6,0 ya. Makanya kalau yang pecahan itu yang kalau dirubah ke dalam bentuk desimal itu angka di belakang komanya tidak 0. Pak, misalkan 6 itu kan bisa saya ubah ke dalam bentuk 18/3. Apakah itu pecahan? Sekali lagi ingat ya, pecahan itu kalau bilangan bulat itu bisa menjadi bentuk A per B. Kenapa? Dia rasional. A per B nya apa ya? 6 itu bisa 6/1, 18/3 ya, dan seterusnya ya, bisa dibentuk menjadi A per B. Tetapi untuk yang pecahan itu kalau diubah ke dalam bentuk desimal itu dia angka di belakang komanya tidak 0. Berarti 6 itu kalau 18/3 bukan pecahan, tetapi dia bentuk rasional. 6 itu bentuk rasional. Kenapa? Karena bisa dirubah menjadi A per B, yaitu 18/3, 6/1 dan seterusnya. Cuma kalau himpunan bilangan pecahan itu yang tidak bulat. Yang tidak bulat itu seperti apa? Yaitu tadi kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal itu angka di belakang komanya tidak 0. Kemudian di bawahnya himpunan bilangan bulat itu ada himpunan bilangan bulat negatif 0 dan himpunan bilangan bulat positif ya. Nah, kalau kayak katakan dia bukan negatif ya, dia bukan negatif berarti anggotanya 0 dan positif ya. Ya, jadi ingat kalau saya ngomong tidak negatif itu tidak selamanya positif, yaitu bisa 0. 0 itu tidak masuk positif loh ya, 0 itu ya 0 sendiri. Ya, kalau himpunan bilangan bukan positif itu tidak selamanya negatif saja, 0 dan himpunan bilangan negatif. Ya, hati-hati. Kemudian ada di bawahnya kalau cacah itu adalah gabungan antara 0 dan himpunan bilangan bulat
positif. Kemudian di bawahnya ada himpunan bilangan bulat positif, itu ada himpunan bilangan asli ya. 1, 2, 3. Kenapa sih dikatakan asli kalau kita ngomong sejarah begitu ya? Dulu itu sebelum kita mengenal, ini adalah cikal bakal dari bilangan, itu bilangan asli natural. Kenapa dikatakan asli, kenapa dikatakan natural? Dulu itu sebelum kita mengenal operasi, sebelum kita mengenal angka yang sebenarnya kayak sekarang ini, sebenarnya dulu bilangan itu untuk mengetahui banyaknya suatu barang begitu. Dulu ketika barangkali orang dulu mau menghitung berapa ya banyaknya di sini apel yang saya bawa. Nah, kan itu selalu dimulai dari 1, 2, 3 gitu. Makanya dikatakan bilangan asli atau natural kalau kita ngomong sejarah loh ya. Jadi bilangan itu berawal dari kita, kalau saya ini sekarang membawa 1 gamyok, misalkan 1 gamyok kelapa, ini gimana ya? Oh, baru muncul yang namanya bilangan asli, bilangan yang pertama kali muncul ya. Makanya dikatakan bilangan natural. Belum ada yang namanya operasi, masih menghitung. Oh, baru dioperasikan. Kalau saya punya 1 kelapa, saya ambil 1 lagi, berarti berapa ya kelapanya? Oh, nggak punya. Baru mikir, oh nggak punya, berarti nggak punya itu apa ya? Oh, saya simbolkan dengan 0 gitu ya. Justru makanya dikatakan bilangan asli. Oh, baru kalau saya punya 2 ya, punya 2 kelapa, kemudian saya kasihkan 2, tadi kan 0 ya. Saya punya kelapa 2, saya kasih 2, itu 0. Kemudian bagaimana ya jika saya punya kelapa 2, sementara kemarin itu saya pinjam kelapanya orang itu 4 begitu. Nah, itu jadinya seperti apa? Oh, baru muncul yang namanya negatif. Ya, kalau kita ingin ngomong sejarah. Ya, jadi sekarang saya punya 2 ya, 2 kelapa di rumah gitu. Kemudian kemarin saya itu pinjam kelapa 4 di tetangga saya. Nah, berarti kan saya kembalikan kelapanya yang 2 di rumah tadi ya, berarti kan saya masih punya pinjaman kelapa 2. Berarti nah ini apa gitu. Oh, ternyata muncul yang namanya bilangan bulat negatif dan seterusnya ya. Kalau kita ngomong, makanya justru kalau kita asal muasalnya bilangan itu justru berasal dari bilangan asli di sini. Makanya bilangan yang belum dilakukan operasi dan muncul pertama kali itu bilangan asli ya. Makanya dikatakan bilangan asli atau natural, dimulai dari 1, 2, 3. Fungsinya untuk mengetahui banyaknya barang atau banyaknya sesuatu yang kita punya begitu. Nah, sebenarnya di bawahnya bilangan asli ada juga ya, ada bilangan prima ya dan bilangan komposit ya. Dia bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1, tetapi dia harus lebih dari atau sama dengan 2 ya. Jadi dimulai dari 2 bilangan prima. Kemudian ada bilangan komposit ya, bilangan yang bukan prima, tetapi dia harus dimulai dari lebih dari atau sama dengan 2 ya. Jadi bilangan komposit ini namanya. Berarti bilangan komposit itu yang selain prima. Makanya 1 apa termasuk prima, Pak? Bukan, walaupun dia bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Karena kenapa? Syarat dari prima itu adalah lebih dari atau sama dengan 2 bilangan prima itu. Makanya 2 masuk. Kenapa? Anggotanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1 ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan komposit juga dimulai dari lebih dari atau sama dengan 2, tetapi yang bukan prima, yang tidak kalau tadi kan bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1 ya. Kalau bilangan komposit bilangan selain prima, berarti yang tidak hanya dibagi dengan dirinya sendiri dan 1, berarti mulai dari 4 ya,
kemudian mulai dari 4 ke kanan ya, 4, 6, kemudian 8 dan seterusnya gitu. Pokoknya bilangan komposit itu bilangan yang bukan prima gitu ya. Tetapi kalau bilangan komposit juga karena bagian dari bilangan asli, jadi dia lebih dari 2 ya. Makanya kalau Pak 1 termasuk bilangan komposit apa tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena yang lebih dari atau sama dengan 2 ke kanan ya. Ya, jadi yang bukan prima tapi kanannya 2 ke kanan. Berarti 2 ke kanan itu maksudnya kanannya itu kan kalau di bagian kiri kan semakin mengecil, kalau di bagian kanan semakin besar. Berarti ya 2 nggak masuk. Kenapa dia masuk prima? Berarti yang bukan prima. Berarti ya tadi 4, 6, 8 dan seterusnya begitu ya.